normal. Kenapa? Kakinya kan dia kalau jalan kan kayak gitu tuh ya. Kalau dia terbaring kayak gini nih kalau udah meninggal. Terus kepalanya juga agak lurus, itu dia agak menengah seperti ini. Ya. Proses dampak dari setelah itu ekses daripada proses pencabutan ruh ya. Ruh itu kan dari kaki cabut, malaikat Israilnya kan nggak langsung ya. Nyabut ruh itu prosesnya mulai dari lutut diistirahat, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk dilanjutkan kembali, dicabut lagi ruhnya sampai kemari, sampai sini istirahat lagi, kemudian diperintahkan untuk dilanjutkan sampai kemari dia istirahat lagi, ya. Nah kalau dari sini tergantung amal perbuatan tuh manusia. Ada yang lama kadang-kadang sampai 3 hari, 4 hari, ada yang pernah sampai 10 hari. Saya baru tuh dipanggil untuk membantu mendoakan supaya cepat meninggal. Habis didoain dia meninggal, ya Allah manjur banget doa kita. Nah, sehingga Bapak Ibu jangan aneh ya kalau di sini udah adem, udah kosong, tapi di sini masih ada. Gitu. Itu proses. Kenapa Ustaz kayak gitu? Banyak faktornya. Ya. Satu akil walidain biasanya ya. Orang durhaka sama orang tua. Alhamdulillah ya. Ya. Ya sekarang kita tuh satu Pak pegang maaf. Dilebihkan di ujung kepala 30 cm ya. Berapa? 30 cm terus. Oke. Nah, seperti ini, lanjut tarik lagi Pak. Ya, cukup ya. Nah, yang lurus Pak. Nah, ini dia 30 cm segini Bapak Ibu ya. Nah, maka ini kita potong di sini. Ya. Berarti ini udah kita siapkan ya 30 cm. Kemudian untuk pengukuran lapis kedua dan ketiganya jangan diukur lagi mayitnya, ya cukup ini aja. Kainnya kita lipat gandakan, gitu ya. Untuk pengukurannya boleh langsung menggunakan kain, boleh juga normalnya kamu mau pakai cara apa silakan baik-baik gitu. Ayo bangun, ya bangun, jangan kemana-mana ya, karena ini kain ukuran dia. Terus, oke. Berdiri Pak. Sekarang Bapak ke sana. Saya lihat ininya juga. Ini Bapak pegang. Serahkan. Oke. Berapa lapis tadi buat laki-laki? 3. Iya. Ini jangan kenal Pak. Enggak sama Pak. Iya. Ini baru 2 lapis ya. Satu lagi kemarin. Nah, ini dia. Panjang banget ya. Padahal masih gitu. Dan tahan. Nah kalau sudah kita gunting berarti sekarang disobek. Iya, lepas ini Pak. Bapak sudah sini. Nah, tarik aja Pak ini. Iya. Baik. Iya. Di ujungnya jangan dipaksa Pak. Iya. Bisa ini. Terus. Maaf, lagi tarik lagi. Ya. Ini baru satu ya. Satu lagi Pak Indro. Sebelah sini Pak, tidak kelihatan. Ada ketemu? Nah itu dia. Nah Bapak Ibu mau diperhatikan, kita pahami bahwa tidak ada keharusan dan tidak ada kewajiban pinggir-pinggir kain ini kita potong, itu nggak ada keharusan. Enggak. Tetapi kita biasanya mengambil memotong bagian pinggirnya karena digunakan untuk menjadi tali pengikat. Seandainya tidak digunakan juga nggak wajib harus dipotong.
Dan tali pengikat itu bebas mau dari mana aja, nggak harus dari pinggir-pinggir sini, ya. Nanti tali pengikatnya juga akan dibuka kembali di makam, gitu ya. Jadi boleh menggunakan tali-tali lain, gitu ya, selain daripada tali pengikat ini. Oke, lepas Pak. Silakan Bu. Diambil tali ini. Ini nanti boleh ambil pinggir ya Pak? Iya. Iya. Bukan. Iya. Iya. Terus satu lagi. Oke, silakan Pak. Diambil tali. Ya, ini silakan deh. Ini sudah ya. Ini bisa ya. Oke. Oke. Ini tali-tali Bapak Ibu semua nanti akan kita gunakan talinya sebagai tali pengikat. Untuk tali pengikat orang dewasa yang tubuhnya seperti beliau minimal ada 5 talinya. Minimal ada berapa? 1 di ujung pala, di dada, di pinggang, kemudian terakhir kemudian terakhir di ujung kaki. Ada berapa jadinya? Ujung pala, dada, pusar, kemudian di lutut, terakhir di ujung kaki. Kalau ternyata jenazahnya memang tingginya lebih daripada biasanya, silakan kalau mau perlu ditambah. Ya, karena itu ukuran ideal saja ada 5 untuk menjaga supaya kainnya nggak berantakan sehingga nanti auratnya bisa terbuka, gitu ya. Kalau ternyata mayatnya masih anak kecil, umur 8 tahun misalnya, ya cukup 3 ujung kepala, tengah sama ujung kaki. Kalau mayatnya ternyata mungkin masih umur 2 tahun ya cukup 2, ya, ujung kepala sama ujung kaki saja. Nah kalau mayatnya baru lahir kemudian meninggal, nggak usah pakai diikat, ya. Cukup dibungkus saja karena kainnya pendek insya Allah jadi nggak gampang terbuka ya. Untuk pengikat ujung pala dan ujung kaki Bapak Ibu ya, ini nggak usah panjang-panjang pengikatnya karena dia tidak mengikat besaran tubuhnya ya. Cukup mengikat kain saja. Jadi 40 cm cukuplah segini ya. Oke, sekarang kita persiapkan di sini ya, 1 bagian kepala, ini bagian kaki. Nah di sini ya, kepala sama ya, sepakat ya. Kemudian ini bagian lutut ya. Ini yang paling panjang ada di bagian pinggang. Nah yang paling panjang kedua ada di bagian dada. Ini biasanya ada. Oke. Nah, baru setelah ini kita bentangkan kainnya, ya. Mana kainnya? Ya. Silakan. Berdua Pak. Nih. Satu-satu ya. Yang lurus Pak. Oke, kita bentangkan. Nah, lebarnya sama. Ini satu lagi. Nah, kalau untuk orang laki ya cukup kayak gini ya. Diluruskan aja. Iya. Oke. Nah, ini dia nih. Ya. Berarti kalau jenazah yang badannya langsing ya,
yang kayak saya gini rajin puasa gitu, insya Allah cukup ya buat badan buat lebar kain gini. Aduh ya Allah. Contoh Pak, jangan dibungkus. Tuh nutup kan? Gitu. Kecuali yang badannya di atas 80 kg. Dia kan nggak gampang. Caranya nanti kita geser kanan dan kiri ya. Kalau badannya gede, coba Pak, pegang. Atasnya diangkat dulu. Atasnya diangkat aja gitu. Iya, gitu ya. Kemudian lapis keduanya digeser ke kanan. Lapis kedua, oke, geser ke kanan. Iya, terus Pak, terus lagi. Iya. Lurusin ya, ininya rapikan. Nah, ini ada di tengah-tengah. Nanti jenazah yang badannya gede, gitu ya. Ini Pak. Iya, gitu, supaya nanti tetap bisa kejangkau. Iya. Kaki lurus Pak, rapetin kakinya. Tangannya di atas. Tangannya di atas Pak. Iya, baik. Istrinya udah dikabarin? Kaki rapet Pak. Satu ini dulu Pak, yang di atas ya. Tuh, ini baru satu nih ya. Terus baru dimasuk. Tangan nutup kan? Ini kalau orang kaya nih, badannya gede ya. Satu, kemudian. Nah, nanti nutupnya ada di bagian. Tuh, kan ketutup kan? Gitu. Baru ini satu lagi. Oke. Emang nggak nutup, tapi nutup sama yang lain jadinya, gitu ya. Karena nanti di makam juga pasti dibuka kembali. Oke, ya. Ampulan udah siap ya? Bukan satu nih, satu. Buka. Oke, ini. Ya. Allah Akbar. Kemarin masih rapat. Silakan Pak, mohon Pak. Terima kasih. Nah, sekarang kita kembalikan ya. Posisi kainnya, maaf, yang lapis kedua kembali ke atas lapis pertama. Ya, geser Pak kembali. Ini dia. Kalau buat orang laki kan kayak gini doang kan? Sekali lagi kalau mau ditambahin sarung baju, kemudian sorban, itu sekali lagi perbedaan pendapat. Bahkan ada juga orang yang begitu dikafani pakaikan celana dari kain kafan, seperti popok gitu ya. Dulu saya pernah melihat, ya dia minta ya saya buatin aja. Tujuannya sebetulnya dipikir sih nggak ada, tapi tujuannya untuk menjaga supaya tidak supaya mungkin kalau ada kotoran susulan itu tidak mengena kepada kain kafan. Gitu. Jadi terjaga oleh celana yang dilapisi oleh kapas gitu ya. Itu nggak apa-apa, itu teknis saja. Nah, di Kepulauan Seribu dia malah nggak pakai. Ya, saya tanya, Pak ini jenazah pakai celana nggak? Nggak usah Pak Ustaz. Kan dia nggak kemana-mana. Saya juga tahu Pak. Jenazah jalan-jalan kan nggak ada. Oke, kemudian buat ibu-ibu berapa lapis tadi? 5, 2 lapis kain, kemudian 1 sarung, 1 baju gamis, 1 kerudung, gitu ya. Nah ini kita buatin, nanti beliau talentnya contohnya. Maka ini 2 lapis ya, ini kita angkat dulu Pak. Ceritanya buat perempuan, buat laki-laki kan udah tadi ya. Ya. Nah, sekarang kita buatkan sehingga mau bapak harus bisa bikin kain kafan buat istrinya, gitu. Jangan panik. Nanti petugas perempuannya nggak ada, gitu kan? Ya kita bikin aja. Tadi pakai sarung. Sarungnya itu kita buat mulai kita ukur dari mata kaki kita sampai pinggang. Sini ya, di atas pusar dikit ya. Kan badan dia kan nggak beda sama saya tingginya.
Jadi nggak usah main diukur, kita aja deh diukur, gitu ya. Patokannya ada di kita. Sama ya. Nah, maka kita gunting di sini. Pegang di sini, Pak. Ya, ya, sorry Pak. Ya, langsung pasang. Berdua Pak. Iya, pasang di bawah. Sebelah sana satu Pak. Jangan injek-injek. Oke, sini. Agak naik dikit Pak. Iya. Ini namanya apa? Sarung. Kemudian apa Bu? Baju. Ya kita bikin baju ya Bu. Baju semua dari kain kapan ya Bu ya? Nggak ada bajunya dari apa? Beli di pasar yang udah jadi nggak ada ya, paling beli online. Nah kan badan dia sama saya, jadi nggak usah dia diukur lagi, cukup kita yang diukur. Kayak gini ya, ini badan ukurannya nih, gitu. Pegang pas. Ini Bapak Ibu baju yang nanti kita pakai ya. Sedih sih kalau ngeliat orang meninggal. Udah rumahnya bagus, pakaiannya banyak, cuma ini doang ini bawa. Mobilnya tinggal. Paling buat rebutan anak-anak. Secara teknis Bapak Ibu boleh ya dibelah di sini, nanti dibuka, jenazahnya turun, kemudian ditutup kembali gitu. Tapi kalau kita mau buatkan lubang lehernya boleh dari sini. Itu teknis aja. Apa? Gitu ya Ibu-ibu ya. Cara motong di sini. Tuh, ada kan? Ini pakaian kita nanti yang kita bawa. Nah, dari sini nih. Ya. Kalau nanti kepalanya ini kurang besar di sini, maka ini kita buatkan kerah bajunya ya. Gitu. Jadi jangan kepala mayatnya ditekan. Ya. Ini dibuka. Sekali lagi ini dibuka sampai sini, ya. Gitu. Kemudian ini diangkat, ini posisi kain ada di atas baju, ya. Gitu ya. Jelas Bapak Ibu? Nah, gampang ya. Insya Allah nggak sulit lah. Hafalin ya posisi-posisinya ya. Di sini suka pakai tikar nggak? Iya. Kalau pakai tikar Bapak Ibu, caranya satu, ya. Perlu teknisnya harus kita pahami. Tali dulu di bawah 3, 1, 2, 3. Kemudian setelah itu tikar. Setelah tikar di atasnya baru tali dia 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah setelah tali baru kain kafan ini turun. Nanti jenazahnya turun, dibungkus oleh kain kafan, diikat oleh pengikat talinya. Kemudian dibungkus lagi pakai tikar, kemudian diikat lagi oleh pengikatnya tikar. Jelas ya? Gitu. Tuh teknis-teknis kayak gitu tuh kalau kita nggak netral, nggak tenang, nggak bakal kita bisa dapat. Gitu. Ya makanya harus tenang. Jenazah kita ya kita. Jangan jenazah kita lihatin langsung stres. Kadang ada jenazah yang hidupnya punya masalah sama kita, itu udah macam-macam tuh, ya. Berat. Terakhir apa? Kerudung, ya. Ibu-ibu pakainya apa? Dia menjilbab. Oh ya Pak Pasmina, yang segitiga ya. Ya saya buat ya. Segitiga aja deh, biar gampang. Ini ntar biar kita ambil segitiganya ya. Bisa Pak. Ya Pak. Oke. Ya nanti kita siapkan. Ya. Nah ini kita ambil segitiganya ya Bu.
biar nanti nggak boros kain. Nah, kan ada segitiga di sini kan ketemu ya. Pegang Pak di sini. Pegang di situ. Oh, ini saya gunting karena ada lebihnya. Ya. Sobek Pak. Kapasnya bukan. Ini lihat ya Bu ya. Kita pakaikan kerudungnya. Nanti penerapannya ada di beliau. Jadi ngomong ya. Itu contoh Bu. Jangan direkam. Bukan tutorial hijab. Nggak usah pakai peniti ya. Nggak usah pakai bros. Ntar udah pakai bros. Posisinya di mana? Posisinya di bawah baju, ya, di bawah baju. Ya, terus. Oke, dari sini. Baru kita kembalikan. Gitu. Jadi ini pemahaman posisi-posisi seperti ini penting. Ya, jangan sampai ntar keliru ini di mana ya, gitu. Orang ngerti fikihnya, teknisnya nggak tahu ya udah nggak jadi. Nah, pakai minyak wangi kan? Minyak wangi digunakan itu di bagian kain yang bersentuhan sama kulit. Ya, kulit si mayit itu dilapis yang mana? Di atas. Yang paling atas ya. Wangi apa aja boleh asalkan non alkohol ya. Jeruk boleh. Anggur boleh ya. Terus kita ambil kapas, kemudian kapasnya itu kita pilih yang paling bagus maksudnya. Kapas murah ini ya. Kapas murah. Nah, kita siapin dulu. Kalau kapas yang mahal tuh yang di apotek biasanya di kapas gulung. Dia udah rapi, tinggal pasang. Di mana penggunaan kapas yaitu di bagian tubuh yang berlubang. Ya, sini anus ya. Nah, itu kan ada ini nih apa lubang leher. Nah, dia ada di sini nih. Pasang sini ya. Nanti begitu jenazah dibuka, kaki kanan ke kirinya ini masuk gitu, seperti popok gitu ya. Gitu. Kemudian ditutup lagi, baru nanti dibungkus. Kalau ini kapasnya masih banyak, masih ada, silakan nanti di bagian tubuh yang lain, seperti sela-sela jari kaki, sela-sela jari tangan, ketiak, bawah leher, telinga, hidung sama mata, gitu ya. Muka maksud saya. Oke, ada yang ditanyakan terkait ini? Hanya cuman ini ya, nanti kita bawa. Jadi nggak ada tambahan-tambahan lagi. Ada yang suka pakai kain ihram? Ada. Nah, silahkan Bapak Ibu kalau mau pakai kain ihram seandainya dia minta, tapi kain ininya ada yang dikurangi, ya. Jadi jangan double. Misalnya dia menggunakan kain ihramnya di bagian sarung, berarti sarung ininya dikurangi karena menggunakan kain ihram. Atau mungkin kain ihramnya mau pakai baju, berarti baju ininya yang dikurangi, dibuang. Nanti pakai bajunya, nanti kain ihram, gitu ya. Ya saran saya sih kalau umpamanya kain ihram bagusnya diserahkan kepada yang mau manasik, gitu. Jadi insya Allah manfaatnya lanjut, gitu ya. Intinya 5 lapis ya kalau ya, perempuan ya. Intinya 5 lapis, jangan lebih gitu. Jangan lebih. Gitu ya. Karena ini udah maksimal. Ada yang tanya kan? Kalau kapas ini ada sebagian belum banyak. Nggak apa-apa kalau ada ya. Tapi kalau seandainya kapas terbatas, yang paling penting adalah di bagian anus ini. Karena ini berpotensi masih mengeluarkan kotoran susulan, gitu ya. Gitu. Silakan aja. Oke, ada lagi yang tanya kan? Dua apa? Dua lembar betul. Bukan, kalau 3 tadi laki-laki ya. Laki. Gitu. Udah pakai pun, pakai kain ya. Ya. Ada yang nggak pakai kapas. Oh ya nggak apa-apa, karena itu anjuran. Hukumnya hanya disunahkan saja untuk menutupi lubang-lubang
Karena gini ibu-ibu ya, lubang-lubang tubuh manusia di dalam makam itu nanti yang paling pertama diserang oleh cacing tanah. Nah itu untuk menjaga supaya dia tidak mudah untuk diserang, harus dijaga dengan itu, gitu ya. Gitu. Ada lagi? Nah, cukup ya. Sekarang kita mandiin. Mana kan sih? Baiklah. Oke. Sini belentang. Belentang duduk. Nah ini Bapak Ibu ya. Yang pertama harus kita lakukan adalah persiapan untuk memandikan. Airnya cukup, ada, boleh pakai gayung, boleh pakai selang, ya. Ini harus kita tutup. Dipastikan tidak ada benda-benda yang menempel di tubuh si mayit yang dapat menghalangi air, ya. Misalnya solasi, lakban, suka ada tuh. Kemudian getah nangka, kemudian sisik ikan, gitu ya. Diperhatikan baik-baik lah pokoknya, gitu ya. Alhamdulillah hangat. Kemudian ini benar kakinya. Kalau nanti kan biasanya ditutup kayak gini ya. Nanti begitu dibuka pelan-pelan. Sebelum memandikan dianjurkan berwudu terlebih dahulu ya. Pakai sarung tangan, pakai masker, bagusnya pakai sepatu boot bagusnya. Ya, standar kitanya harus safety. Yang pertama, kita bersihkan dulu di bagian tubuh dia yang memiliki kotoran. Ya. Ini potongan kecil mana ya? Itu Pak. Ini nggak usah melihat ini. Kalau nanti menggunakan ini ember, saran saya posisinya agak jauh dikit ya, atau lebih tinggi dari tubuh si mayit, karena supaya percikan airnya nggak balik lagi kemarin, ya. Kan kalau dari sini kotor ya, nanti bisa jadi mutanajis tuh airnya gitu. Kalau bagusnya sih pakai selang ya. Kita pakai selang kalau mandiin kan gitu, selang. Tapi semprotannya jangan terlalu keras kayak setim motor, ya. Cepet emang ya. Oke, kita basahin dulu cotton budnya, kemudian kita bersihkan di bagian matanya kanan dulu, kemudian baru kiri. Kalau ada kotorannya bersihin aja, jangan dikomentarin, ya. Siapa namanya? Hah? Torik. Oke, jangan begadang dulu ya. Kemudian ganti cotton budnya, bersihkan lubang hidungnya. Cukup seukuran segini ya masuk, karena nanti yang harus kita jangkau adalah yang terlihat oleh mata. Yang nggak terlihat oleh mata nggak perlu, gitu ya. Masuk sampai segini, itu antigen, ya. Nah aja itu masuk, tuk, itu sisanya segini. Kesian mayitnya, ya. Oke, kanan dan kiri kalau masih kotor ganti cotton budnya, bersihkan kembali, gitu ya. Kemudian ganti cotton bud yang baru, kemudian bersihkan di bagian telinganya. Kita yang mengalah ya, gitu. Yang kepala mayitnya dipelintir begini nggak boleh, ya. Sama juga di bagian kirinya, ya. Belakang-belakang telinganya, letak-lekuk bagian telinganya itu juga dibersihkan. Kemudian Bapak Ibu, ini kita kan pakai sarung tangan kan, namanya handscoon. Kemudian tangan kita lapisi dengan kain, telunjuknya ini ya, gitu ya. Kemudian mulutnya dibuka, dibersihkan giginya, ini basahin dulu. Bersihkan giginya depan, belakang, kanan dan kiri, ya. Kalau mayitnya masih punya gigi, ya. Kalau mayitnya nggak ada giginya nggak usah, ya. Ngapain keluar masuk gigi, nggak ada, ya. Cukup dilihat, oh nggak ada giginya, berarti aman kita. Nggak ada kerjaan. Oke? Gigi palsu. Gigi palsu dicopot di Bapak Ibu ya. Dicopot, tapi dengan catatan mencopotnya normal, artinya mudah gitu. Sekiranya sulit, harus memaksa sehingga menggunakan alat nanti melukai, bisa menyakiti, jangan, nggak boleh.
karena kita tidak dibolehkan melukai apalagi menyakiti si mayit, gitu ya. Maka ibu-ibu yang di dalam tubuhnya saat meninggal masih ada alat kontrasepsi, itu kita nggak ada kewajiban untuk mengeluarkan benda tersebut karena kita tidak didukung dengan keahlian dan juga alat yang memadai. Kemudian ada juga misalnya orang yang meninggal saat itu memiliki susuk, itu juga kita nggak ada kewajiban untuk mengeluarkan itu, ya. Tugas kita adalah memandikan saja. Oke, saya turun ke bagian tangan, ya. Ini tangannya. Kalau di sini ada cincinnya, ya ibu bapak, sekali lagi dilepaskan ya. Lepas, serahkan ke keluarganya, jangan dikantongin ya bu ya. Itu cincin ketawa. Jadi bersihkan dulu kukunya, ya. Kukunya dibersihkan. Kalau dia panjang nggak harus dipotong, asalkan dibersihkan saja. Kecuali kukunya sobek atau patah, maka dipotong. Nanti potongan kukunya taruh di kain kafan. Dia dibersihkan kembali kepada kuku-kukunya. Kalau ada tangan sela-sela jarinya dibersihkan semua, ya. Kalau ini sudah dibuka aja gini. Sekali lagi cara melenturkan ini kan tadi barang kaku kan ya. Nah, cara melenturkannya diangkat aja gini nih sampai sambil kita siram dengan air hangat, ya. Dan dibasuh, ya, diluruskan, nah diangkat gitu tuh, ya. Itu untuk melenturkannya kayak gitu ya ibu bapak ya. Kembali lagi. Pastikan ibu bapak ya, ini gerakannya karena kita yang menggerakkan ya. Jangan sampai digerak sendiri. Nanti kalau digerak sendiri kita tinggal aja. Kalau keluarga yang nanya kenapa ditinggal, lihat aja sendiri. Oke, ini sudah. Nah sekarang kita turun ke bawah ya. Ke kaki ini kita tinggal dulu terminalnya, ntar kita jangkau dia. Nah ini bapak ibu, kakinya kita bersihkan di bagian sela-sela jarinya sama apa namanya kuku-kukunya ya. Ini orang kota ya. Bersih. Nah selanjutnya bapak ibu, ini kakinya dibuka, ya, diangkat kayak gitu tuh ya, cara ngangkatnya. Kalau di sini ada luka, ada bekas insiden ataupun apa, dicari tempat lain, ya. Jadi jangan ini yang diangkat, nggak boleh. Jadi tega banget namanya, ya. Ini diangkat gitu ya. Nah ini dijagain, ya. Sekarang kita urut-urut bagian tubuhnya. Nanti kalau untuk menutupi mayat jangan pakai kain putih ya kalau pas dimandiin. Karena dia kalau kena air transparan kan. Jadi pakai kain yang gelap seperti ini nih. Gitu, syukur-syukur warnanya mungkin hitam gitu ya. Jadi insya Allah aman. Kita basuh dulu ya. Kalau sudah dibasuh, tangan kitanya kita lapisi dengan kain dengan beberapa lapisan. Disebutnya namanya bilafa ifa, bifirqatin malfufatin, ya, dengan beberapa lapisan. Gitu Bapak Ibu. Ya, ini kita kasih air sabun. Air apa? Sabun mandi ya, supaya dianya licin. Kenapa? Karena kalau kulit manusia yang sudah meninggal, dia kan pori-porinya udah nggak aktif, jadi dia kesat. Sehingga kalau udah 2 hari, 3 hari meninggal tuh kalau kita tarik gini dia luka, sobek, gitu. Makanya harus kita bantu dengan air sabun, ya, supaya licin. Dari lambung kirinya, ya, kita tekan, tarik ke tengah. Dari lambung kanannya kita dorong sambil kita tekan ke tengah. Baru dari tengah kita tekan ke bawah. Terus aja kayak gitu ya, diulang-ulang. Di sininya kita istinjakan. Kenapa pakai lapisan yang berlapis-lapis begini? Supaya megang bagian anusnya itu nggak terasa, ya, karena itu bagian tubuh yang memalukan bagi si mayit, gitu ya. Oke. Nah pasti kelihatan nih sambil kita basuh, gitu ya. Terus kita ini lagi, kalau masih ada terusin aja, jangan minta cepet, jangan minta buru-buru. Karena di sini memang ini ternyata bersih. Pastikan 3 kali bersih ya sudah, berarti kelar kita, gitu ya. Nah saya perlu ingatkan Bapak Ibu, tidak perlu ada jari-jari tangan kita yang masuk ke anus dia, gitu ya.
Kenapa? Karena sepanjang hidup kita pun istinja nggak pernah sampai seperti itu. Sedangkan mayit, dia tidak, instrumen tubuhnya udah nggak aktif. Jadi kalau kita masukkan jaring kita ke anusnya, itu nggak ada respon apa-apa, sehingga dikhawatirkan pembuluh darahnya pecah. Khawatir nanti akan mengalir cairan darah itu, sehingga menambah pekerjaan baru bagi kita, dan sugestinya negatif nanti bagi keluarga, gitu ya. Oke, kaki dapetin sendiri. Nah, pinter. Siap. Lalu sekarang kita memandikan beliau ya. Sebelum kita memandikan dia, yang memandikan dianjurkan berwudu terlebih dahulu. Nah, setelah kita berwudu, kita wudukan si mayitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Niatnya kita nawaitul wudu'a li hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Dibasuh bagian tangannya, di bagian kirinya, gitu ya. Kemudian bagian kepalanya, kemudian kupingnya, ya. Ini bagian kakinya. Angkat dikit Pak, yang pinter. Tuh, kemudian ini juga dibasuh ya, sampai menyentuh kepada mata kaki. Nah, kita wuduin selesai. Ini wudu yang pertama. Badannya udah bersih, ya, udah nggak ada kotoran. Baru kita sekarang memandikan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla. Adaan an hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla adaan an hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla adaan an hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Basuh di bagian kepalanya sampai basah semua, kemudian di bagian mukanya harus dijaga. Sekali lagi saya ingatkan, dijaga supaya nggak banyak air masuk ke lubang hidung dan mulut, ya. Jadi jangan dipaksa, jangan disengaja. Torik haus, ayo minum yuk. Nggak boleh ya, itu kejam sekali. Dahulukan kanan-kanannya. Sekali lagi dahulukan yang kanannya, kemudian yang kirinya. Itu udah basah semua, kita miringkan dia. Miring sendiri, pinter. Ya. Yang lurus ya, tadi lurus masa jadi bengkok ya. Oke, nah gitu. Saya silakan, asalkan jangan deterjen, ya. Dibasahi, kemudian disabunin lubang-lubang telinganya, lekak-lekuknya, lehernya termasuk ya. Kalau orang kaya kan pasti ada lepitan-lepitannya ya. Terus kita basuhin semua. Sela-sela jarinya, ya. Kemudian di ketiaknya, bersihin semua. Sayang banget lah, apalagi sama istri, sama suami, ya Allah Rabbi. Biasa dulu mandi bareng kan. Terus ke kakinya semua ya, dibasahi dia. Tuh, sampai belakangnya. Ya, ternyata udah selesai, sudah terkena dengan sabun. Berarti tugas kita berikutnya adalah membersihkan sabunnya dengan air pembersih. Sekali lagi air pembersih, ya. Nah, dibasahi sambil kita basuh begini supaya busa-busanya semua hilang, ya. Oke, selesai semua sampai ke sana, sampai belakang-belakangnya. Ya. Nah, selesai. Berarti Bapak Ibu, sekarang tugas kita adalah mau pakai cara satu seperti ini atau mau cara yang afdolnya. Cara afdolnya 3 kali. Ya. Tadi udah pertama tuh. Nah, sekarang sabunin lagi kalau mau afdol yang ketiganya, kedua. Kemudian udah sabunin, kemudian disiram lagi. Bersih, baru disabunin lagi, gitu ya, gitu, siram lagi, sampai 3 kali, gitu ya. Kalau airnya ada, kalau mau cepet ya sekali doang nggak apa-apa. Ada yang pakai air kapur barus di sini? Nah, itu di bagian terakhir ya. Fungsinya adalah untuk memperkuat fisiknya supaya nggak gampang hancur nanti di dalam tanah, gitu ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, sekarang kita wudukan si mayit sebagai penutup, ya. Kita pakai afdolnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu
wudu'a lihadzal mayyiti lillahi ta'ala. Oke. Ya. Bahas sini, Pak. Oke, siap. Satu lagi. Tarik kalau masuk begini. Bagian kepala, kemudian telinga, maaf. Ini bagian kaki, ya. Kalau sudah Bapak Ibu berarti selesai di sini ya. Tinggal terakhir kita doa bersama. Saya dianjurkan mendapatkan panduan di dalam kitab Riyatul Badi'ah, doa setelah memandikan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni wa iyyahu minat tawabina. Allahumma ij'alni wa iyyahu minat tawabina. Allahumma ij'alni wa iyyahu minat tawabina. Ya Allah, jadikanlah saya dan si mayit ini sebagai orang-orang yang bertaubat. Dah selesai ya memandikan. Kita kembalikan lagi tangannya. Nah sekarang kita ganti kainnya dengan kain pengering. Ya, ini kan kain basah kan? Itu. Cara menggantinya harus diestafet. Ya. Ini kain pengering kita. Ya. Ini tarik Pak. Pelan-pelan Pak nariknya, biar ada estafet. Ya, terus. Oke, nah, gitu ya Ibu Bapak ya. Supaya auratnya tetap terjaga. Jadi jangan sengaja, ayo ganti kain, ganti. Akhirnya jadi ngablang semua. Nah, kan kita bawa ke sana. Sekarang kalau mayatnya perempuan yang gotong laki-laki itu perempuan. Mayatnya perempuan. Yang gotong kan laki-laki. Nah itu pada teriak tuh biasanya, ntar udah diwuduin, ntar wudunya batal gitu kan. Saya perlu sampaikan bahwa saya pernah ngaji kitab Fathul Qorib, disampaikan bahwa mayat itu terlepas dari hukum taklid. Artinya udah nggak batal wudu, ya nggak batal wudu, gitu. Yang batal yang hidup, ya kalau yang hidup batal, tapi kalau mayat udah nggak ada batal wudu lagi. Berarti boleh yang lain? Boleh. Tapi masih dekat ya, masih keluarga gitu maksudnya. Jangan mantannya ya Bu ya. Saya pindah sendiri. Nah dipastikan di kepalanya ya. Kepalanya bagian lubang. Oke. Ya. Agak kemari dikit. Ya. Pinter, mainnya enak bisa diatur. Ini ruangan tertutup ya. Jangan sampai nanti ada orang yang nggak ada kepentingan melihat-melihat karena auratnya masih terbuka. Kalau posisi kita di sini mau pindah ke sana muter ya, jangan dilangkah-langkahin, nggak boleh Pak ya. Walaupun wasiatnya dia nanti kalau mau nikah lagi langkahin mayat saya misalnya gitu. Jangan ketawa lagi. Jadi harus kita muter ya. Oke. Nah, mana sih? Ya, apa sih? Ini yang tadi kita siapin ya. Nggak usah dilihat begitu ya, kalau ketahuan dalamnya. Jadi kita jagain. Kira-kira kayak gini kan. Baru ini kita tutup ya. Ya Allah, sabar ya Ibu Bapak ya. Pada waktunya mau dikata apa ya. Ini yang tadi kita siapkan ya. Sarungnya. Iya sarungnya. Dirapikan kayak gini. Nggak perlu diikat ya. Biasa orang pakai sarung kan kayak gitu. Oke.
Dah. Kemudian ada lagi kapasnya. Nanti kita tempatkan di bagian kaki ya Pak ya. Di sela-sela jari ini. Tadi asisten saya ada 2, mana ya? Pak? Iya. Oh ya Pak. Di kaki Pak, tutupin aja. Iya. Tutupin sebentar. Iya. Sampai kemari ya Bu ya. Nanti bawah-bawahnya kalau ada kapas banyak silakan di bawah-bawahnya. Siapin. Jangan pelit sama mayit. Apalagi belinya nanti boleh punya dia kan. Ya. Baik. Ya, kayak gini ya. Tadi apa namanya? Ini kita pasang ya. Nggak usah pakai ciluk ya Bu. Ini bajing tadi. Karena kita udah nggak bisa nolak karena apa? Pakaian kita mau nggak mau yang ini. Kemudian berikutnya adalah telinganya ya. Telinganya kita tutup dengan kapas. Harus kapas ya. Jangan pakai handset. Terus sama hidungnya ya. Karena hidungnya masih aktif jadi saya nggak tutup ya. Gitu. Nah untuk bagian muka nanti dulu izin sama keluarganya. Ya, disisir dulu rambutnya. Kalau perempuan kan panjang rambutnya ya, jadi kepang ya. Disisirnya gimana sih? Nggak biasa. Baru kenal soalnya. Gitu ya Bu, di kerudung ya Bu ya. Gitu. Ya Allah. Apa? Apa bikinnya? Ya. Boleh Pak. Bismillah. Jadi nggak pakai jahitan ya? Ini gaya sehari ini ya Bu. Nah, sebagai pemandangan terakhir kalau mau cium silakan Bu. Kalau mau dicium, kalau enggak nggak apa-apa. Kalau keluarga udah pada, kalau keluarga masih pengen ngeliat ya jangan ditutup dulu ya. Udah dilamarin aja Bu. Kalau keluarga udah pada ikhlas ya kita tutup ya. Udah pada ikhlas semua Pak ya. Ya, contoh gitu ya. Oke, siap. Satu-satu Pak. Kalau dari kanan dulu, kalau dari kiri dulu satu-satu tapinya. Oh iya Pak. Ya, ini dari kiri apa kanan? Kanan, kiri. Kiri. Ya. Kiri, masukin Pak ke bawah. Kita harus kencang Pak ya. Nah. Ini diangkat. Tarik ujungnya. Oke. Angkat ya, angkat.
tali-tali yang tadi kita siapkan ya, bener kan? Nah, itu teknis. Jadi kita ketemu lagi sama di akhir. Angkat, masukin dulu bola. Samping kunci ya. Nah, ini saya perlu sampaikan talinya yang tadi kita buat. Diikatnya Bapak Ibu ini harus menggunakan pengikat simpul hidup. Jangan diikat mati. Karena nanti mempersulit petugas makam untuk membuka kembali ya. Posisi simpulnya ada sebelah kiri. Sebelah mana? Kiri. Sebelah kiri. Gitu ya. Ini harus dibuatkan pocong-pocongan nih, kembang. Tujuannya apa? Supaya pengikatnya nggak mudah lepas. Ini, jadi terkunci dia. Kalau dia lurus kayak gini, takutnya geser-geser lepas. Nanti terbuka auratnya, kan kesian mayitnya ya. Nah, ini yang kedua, sama ya, di bagian lutut nih, yang tadi kita siapkan. Tuh. Oke, ada di sebelah kiri. Karena di sini dinding makam nanti, itu memudahkan petugas makam. Kembali 1, 2, 3 dan seterusnya sama cara pengikatannya. Di ujung kepala dibuatkan lagi seperti ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita dan semua pada panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kematian husnul khotimah. Allah kumpulkan kita nanti dalam jannahnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal aja.